Salam bahagia Bapak dan Ibu guru sekalian, dan salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Octavian Hari Saputra. Saya adalah guru seni musik di SMP Negeri 20 Semarang. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan, dan saya beri judul Optimalisasi Layanan Pendidikan, Pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak dan Ibu guru, saat ini kita berada di dalam era di mana pembelajaran berpusat kepada murid dan guru menjadi fasilitatornya. Dan kita ketahui bersama di dalam pembelajaran mendalam ada 3 prinsip pembelajaran yang harus kita lakukan, yaitu pembelajaran harus menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Saya sebagai guru wajib hadir dan memberikan layanan yang terbaik untuk murid-murid saya dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Memang di dalam praktiknya, saya akan menghadapi tantangan-tantangan yang pada akhirnya membuat saya semakin termotivasi untuk bisa terus melangkah dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya di dalam menerapkan hal ini, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bagaimana saya menghadapi tantangan-tantangan yang ada sehingga pembelajaran tetap optimal. Kegiatan pembelajaran yang pernah saya lakukan, yang pertama saya beri nama Game Adventure. Di sini saya berupaya bagaimana menghadirkan suasana pembelajaran yang berbeda kepada anak-anak. Anak-anak saya minta untuk keluar kelas dan mencari barcode yang sudah saya sebar di seluruh area sekolahan. Dan mereka harus mengerjakan soal-soal yang ada di sana dengan cepat dan juga tepat. Melalui pembelajaran ini, anak-anak aktif belajar dan mereka berupaya bagaimana supaya mereka dapat menyelesaikan ini dengan baik, dengan cepat, dan juga dengan tepat. Anak-anak memikirkan strategi terbaiknya, mengutak-atik pemikiran mereka berdiskusi bersama dengan kelompoknya, dan disinilah anak menjadi aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, hal kedua yang saya lakukan adalah dengan mengadakan game pembuat soal melawan penjawab soal. Apabila penjawab soal bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pembuat soal, maka penjawab soal yang menang. Tetapi apabila penjawab soal tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh pembuat soal, maka pembuat soal lah yang menang. Di sini anak-anak berupaya bagaimana menyusun sebuah kalimat untuk menjadi pertanyaan yang baik sehingga mereka dapat memenangkan pertandingan. Dan juga untuk penjawab soal, mereka berupaya belajar semaksimal mungkin untuk mereka dapat memenangkan pertandingan. Beberapa contoh pembelajaran ini merupakan apa yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Saya terus berusaha mencari ide tentang bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak semakin tertarik untuk belajar dan mereka bisa aktif sehingga pembelajaran bisa menyenangkan. Memang di dalam melaksanakan kegiatan ini ada tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Terlebih, saya ditugaskan di SMP Negeri 20 Semarang, di mana SMP Negeri 20 Semarang ini terkenal dengan stigma banjir. Ya, air banjir selalu datang ke tempat kami minimal 1 tahun sekali, dan pada tahun ini sudah 2 kali kami mengalami banjir. Tetapi melihat hal itu tidak membuat saya kemudian pesimis, tidak membuat saya kemudian berpikir, nantinya akan menjadi sesuatu yang sia-sia apa yang saya pikirkan. Tetapi dari peristiwa ini justru membuat motivasi saya sebagai guru ini terus tumbuh tentang bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran meskipun di tengah-tengah tantangan. Saya belajar dari peristiwa COVID-19. Dari hal ini saya kemudian belajar dan saya terapkan juga ketika peristiwa banjir terjadi di sekolahan saya. Saya mengadakan pembelajaran secara online dan apabila murid-murid berhalangan hadir pada waktu itu karena mungkin ada kendala-kendala yang mereka hadapi, saya merekam kegiatan pembelajaran dan saya upload di YouTube sehingga anak-anak bisa menyaksikan kembali pembelajaran pada hari ini. Tantangan tidak selesai di situ, tetapi saya sebagai guru menyadari juga di dalam keseharian saya bisa saja tidak masuk ke dalam kelas, baik itu karena dinas luar ataupun ketika saya sedang sakit.
Menyiasati hal ini, saya juga tidak menyerah. Saya berupaya bagaimana tetap menghadirkan layanan yang optimal kepada anak-anak. Dan saya membuat sebuah sistem berbasis Google Dokumen yang saya beri nama Barnabas, atau singkatan dari barcode di mana Bapak sekarang. Dari barcode ini, anak-anak bisa mengetahui posisi saya hari itu sedang ada di mana, dan mereka bisa melihat tugas yang saya berikan kepada mereka melalui rincian tugas yang saya berikan pada barcode tersebut. Dan bagi rekan-rekan guru saya yang lain, bisa langsung tahu di mana posisi saya berada dengan menyekan barcode ini. Ini merupakan upaya-upaya yang terus saya lakukan untuk saya bisa menghadirkan pembelajaran yang optimal kepada anak-anak. Memang di dalam proses ini, saya harus berpikir lebih keras lagi. Saya harus terus menggali ide, saya tidak menyerah dengan keadaan, dan saya terus berupaya bagaimana melihat sebuah tantangan-tantangan yang ada ini justru menjadi peluang untuk saya bisa semakin maju ke depan. Inilah yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Guru. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih dan salam pendidikan.